Bagaimana menurut Pak Adam tentang kurun kedua menurut Rasul? Jangan menurut saya ya. Saya nggak mau apa yang saya sampaikan itu adalah menurut pendapat pribadi. Artinya gini, saya selalu mencari dalam Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun saya mencari dalam hadis, dalam kamus, eksplorasi ayat-ayat, eksplorasi pengkamusan, itu semata-mata mencari kandungan kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam Al-Qur'an itu ada dijelaskan begini, wa ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan aziman. Jadi ada al-hikmah, ada isi kitab, ada al-hikmah. Al-hikmah itu jaudatur ro'i, dia pendapat, tapi pendapat yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena sesuai dengan isi kitab. Narasinya bisa berbeda, bahasanya pun bisa berbeda, tetapi dia termasuk atau sama maknanya dengan isi kitab, gitu. Tidak bertentangan. Termasuk pendapat ulama dalam tafsir-tafsir gitu. Kalau dia sesuai dengan isi kitab, itulah al-hikmah. Dalam arti jaudatur ro'i, topnya pendapat atau pendapat yang berkualitas. Kembali lagi, karena dia sesuai dengan isi kitab gitu. Jadi nggak ada namanya pendapat pribadi gitu, intinya begitu. Bukan pendapat saya. Ini kayak contoh nih ya, kurun, istilah kurun ya. Dalam Al-Quran tuh banyak kan istilah kurun itu. Kurun itu asal katanya dari kornun, jamaknya kurun atau kurunun. Di dalam kamus itu banyak artinya. Bisa berarti sama dengan tanduk, bisa berarti sama dengan al-asr, masa. Bisa juga eh, ma'atu sanah ya, ma'atu sanah, abad. Bisa juga puncak bukit, bisa juga jambul. Di kamus tuh banyak, jambul rambut gitu. Ada macam-macam. Nah, tentunya di sini konteksnya ini fungsi kata kurun ini itu orientasinya kepada keterangan waktu atau fungsinya menerangkan waktu. Nah, di sini ada problem sebenarnya masalah waktu ya untuk orang Indonesia. Bagi kebanyakan orang Indonesia, ketika berbicara tentang waktu, maka selalu condong atau selalu cenderung kepada clock. Kalau dalam bahasa Inggris itu clock. Jam berapa, hari apa, gitu. Ketika ditanya kapan gitu. Kalau pertanyaannya kapan kan biasanya selalu menunjuk kepada waktu kan. Keterangan waktunya bagaimana gitu. Orang Indonesia tuh selalu begitu. Cenderungnya selalu orientasinya kepada clock gitu. Jam berapa? Misalnya dalam memahami misalnya ayat ada mata hadal wa'du in kuntum shodiqin. Kapan? Kapan ini wa'du terlaksana kepastiannya. Nah, kalau alam berpikir menggunakan pakai tradisi orang Indonesia, alam berpikirnya, dia selalu ke clock. Kapan ya hari kiamat itu? Hari apa ya? Jam berapa ya? Begitu. Karena dalam Indonesia alam pikir orang Indonesia itu selalu begitu, cenderung ya, nggak semua sih, tapi mayoritas ya, mayoritas seperti itu. Lain dengan bahasa Inggris, menerangkan waktu atau fungsi keterangan waktu itu bisa merujuk kepada time, clock, atau moment ya, moment. Tiga itu. Ketiga-tiganya itu masalah waktu. Nah, yang paling mendekati itu memahami Al-Quran tuh ketika menerangkan waktu itu ke momen gitu. Misalnya Nabi ditanya kapan hari kiamat, dia tidak menjelaskan atau menjawab hari apa atau jam berapa, nggak begitu jawabannya. Dia selalu momen. Perhatikanlah di ayat atau di hadis ya, selalu momen. Ketika budak melahirkan tuannya, ya kan? Ketika orang-orang miskin, orang-orang gembel
berlomba-lomba mendirikan bangunannya. Dia momen gitu. Mata sa'ah ketika Anda beriman. Jadi sama itu waktu juga, tapi bukan clock gitu. Nah, ini problemnya di situ. Nah, kurun ini kita ambil al-asr atau ma'atu sanah, abad ya. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi menjadi lima masa. Ya. Yang pertama itu masa atau fase, ya. Fase an-nubuwah, masa kenabian. Kemudian ada lagi yang kedua, masa khilafatun ala minhajin nubuwah, masa khilafah. Jadi sama konsepnya sama dengan nubuwah, tetapi yang memimpin berbeda. Kalau masa nubuwah itu yang memimpin para nabi atau Rasulullah gitu. Kalau yang fase kedua itu para khalifah. Konsepnya sama, sesuai sunnah Rasul gitu. Nah, fase yang ketiga itu mulkan ado, sistem kerajaan. Sistem ya, bukannya berbicara soal rajanya, tapi sistemnya sistem kerajaan, sosial piramid gitu. Itu zolim, ado. Nah, fase keempat itu mulkan jabriyah. Itu diktator. Ya, diktator yang menyengsarakan rakyat. Nah, fase kelima kembali kata Nabi, masa khilafatun ala minhajin nubuwah gitu. Sama dengan fase kedua. Berarti fase pertama dan fase kedua itu sebenarnya konsepnya sama, sesuai sunnah Rasul gitu. Seperti Madinatul Munawwaroh. Fase terakhir itu sama juga, khilafatun ala minhajin nubuwah. Jadi di situ bisa kita bagi dong fasenya atau masanya itu. Itu yang disebut kurun kedua. Kurun kedua itu maksudnya itu fase kelima itu tadi, karena dia sama dengan fase 1 dan 2 gitu. Jadi waktu kedua, waktu pertama zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin. Itu waktu pertama atau kurun pertama. Nah, kurun kedua, waktu kedua terulang lagi konsep kehidupan yang seperti itu. Yang kelima, itulah yang disebut kurun kedua. Begitu. Lihat nanti di hadis tentang fase zaman ya, zaman kenabian, zaman itu di hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar ya. Jadi di situ ada. Jadi kita pakai yang kurun itu maksudnya tuh waktu, menerangkan waktu atau zaman atau fase atau masa ya, al-asr ya. Gitu. Jadi terjadi 2 kali gitu. Lagi-lagi momen ya di situ, bukannya waktu kapan harinya, kapan jamnya ya. Jangan menggunakan tafsiran pakai alam berpikir orang Indonesia. Tapi pakailah cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan di Al-Qur'an sesuai sunnah Rasul gitu. Saya rasa itu ya. Semoga bermanfaat.